Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Dengan Bapak Sedosen Pengampu, Bapak Muhammad Rusidi, SEMM. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statements dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan-laporan rugi dalam penentuan baik probabilitas nilai investasi maupun kelayakan kredit. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor untuk maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penerapan waktu, maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Dengan melakukan kajian terhadap pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan, maka pengguna informasi dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan dapat membandingkannya dengan perusahaan pesaingnya, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi keuangan perusahaan di masa lalu dapat dijadikan dasar dalam melakukan prediksi kinerja dari perusahaan tersebut di masa depan, meskipun prediksi tersebut juga mengalami kesalahan. Lalu membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi mengenai kondisi berbagai komponen laba seperti pendapatan, beban, dan kerugian melibatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap risiko gagalnya perusahaan dalam meraih suatu tingkat arus kas di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya mengenai format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan dan beban-beban atau expenses. Pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Kemudian kedua, atau beban-beban atau expenses. Penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang sehingga terjadi penurunan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Definisi dari pendapatan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Pendapatan terbentuk dari aktivitas sehari-hari dari sebuah perusahaan dan akibat beberapa bentuk seperti penjualan, honor, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan terdiri dari keuntungan dari penjualan aktiva jangka panjang dan keuntungan tak terduga atas penjualan sekuritas. Definisi beban terdiri dari beban dan kerugian. Beban umumnya terbentuk dari aktivitas sehari-hari perusahaan dan beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Kerugian terdiri dari perubahan restrukturisasi dan kerugian tak terduga atas penjualan sekuritas. Komponen dalam laporan laba rugi. Komponen-komponen dalam laporan laba rugi pada saat ini mengungkapkan membantu penggunaannya dalam memahami performa keuangan untuk tahun berjalan dan berdasarkan sebuah basis. Sebuah basis untuk memprediksi hasil di masa depan. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan. Penjualan menyajikan potongan penjualan, retur penjualan, dan informasi lain yang berhubungan tujuannya untuk menunjukkan nilai pendapatan penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok penjualan. Menunjukkan harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Lalu laba kotor, pendapatan kurang dari harga pokok penjualan, beban penjualan, melaporkan beban biaya dari usaha perusahaan dalam melakukan penjualan, dan yang kelima, biaya administrasi, melaporkan beban dari administrasi umum perusahaan. Kemudian yang keenam, ada pendapatan dan beban lain-lain. Transaksi lain yang tidak termasuk pendapatan dan biaya terkait langsung dengan operasional maupun administrasi perusahaan. Laba operasional. Laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya pendanaan.
Bagian ini dipisahkan dan mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan selanjutnya berupa biaya bunga. Laba sebelum pajak, yaitu pendapatan total sebelum dikenai pajak. Pajak penghasilan, yaitu melaporkan biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Laba bersih, laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Kemudian yang terakhir, laba per lembar saham, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan per lembar saham yang dikeluarkan. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau yang biasa dikenal dengan neraca merupakan pelapor aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Kegunaan neraca. Kegunaan neraca antara lain sebagai berikut, yaitu untuk menghitung laju keuntungan, mengevaluasi struktur modal, menaksir risiko dan arus kas di masa mendatang, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan, keterbatasan neraca. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis, akibatnya, informasi-informasi keuangan yang dilaporkan di dalam neraca mempunyai reliabilitas tinggi namun juga mendapat ancaman sebab nilai wajar yang ada saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Menggunakan pertimbangan dan estimasi. Pertimbangan serta estimasi atau pemikiran harus dimanfaatkan dalam menentukan setiap pos yang kemudian dilaporkan ke dalam neraca perusahaan. Beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Neraca perlu mengabaikan beberapa pos yang merupakan suatu nilai keuangan di dalam suatu perusahaan, tetapi nilai tersebut tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Klarifikasi neraca, unsur-unsur dalam neraca. Di sini ada 3. Yang pertama aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva, sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Kewajiban, menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Ekuitas merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Subklasifikasi di sini ada 2. Yang pertama aset dan equity and liabilities. Yang termasuk dalam aset itu dan current asset, investment, property, plant and equipment, intangible asset, other asset, dan current asset. Yang termasuk dalam equity and liabilities, equity, share capital, share premium, retained earning, accumulation, other comprehensive income, non-controlling interest, minority interest, dan current liabilities dan current liabilities. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.